Anak-anak, untuk dapat mencatatkan masing-masing transaksi kepada konsep persamaan dasar akuntansi, sebelumnya Ananda harus bisa mencermati masing-masing transaksi yang terjadi pada sebuah perusahaan. Kita ambil yang pertama ini perusahaan sederhana, perusahaan jasa, yaitu perusahaan salon cahaya. Setelah dicermati, Ananda bisa menyebutkan nama-nama masing-masing transaksi. Nah, untuk usaha salon cahaya, transaksi yang terjadi selama periode 1 bulan, yaitu bulan Juli tahun 2018. Ada transaksi-transaksi dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Juli. Ananda harus bisa menyebutkan masing-masing nama-nama transaksinya. Nah, sekarang kita lihat transaksi tanggal 1 Juli. Nama transaksinya pemilik menyetorkan modal usaha kepada perusahaan salon cahaya. Tanggal 3 Juli, perusahaan salon cahaya meminjam uang ke bank. Tanggal 5 Juli, perusahaan salon cahaya membeli mesin jahit atau peralatan. Tanggal 7 Juli, perusahaan membeli kendaraan secara tunai. Saya ulangi, tanggal 5 Juli, perusahaan membeli mesin jahit atau peralatan secara tunai. Tanggal 7 Juli, perusahaan membeli kendaraan secara tunai. Tanggal 10 Juli, perusahaan salon cahaya membayar beban listrik dan air. Tanggal 12 Juli, diterima uang tunai sebagai pendapatan. Tanggal 16 Juli, pemilik menambah modal berbentuk uang tunai kepada perusahaan. Tanggal 20 Juli, perusahaan membayar gaji pegawai. Tanggal 23 Juli, perusahaan membeli perlengkapan kantor secara tunai. Tanggal 31 Juli, perusahaan telah memakai perlengkapan. Tanggal 31 Juli, pemakaian perlengkapan oleh perusahaan. Nah, itu masing-masing nama-nama transaksinya. Dari nama-nama transaksi tersebut, kita bisa mencatatkan ke dalam konsep persamaan dasar akuntansi. Kita mulai dari tanggal 1. Bagaimana cara mencatatkan? Nama transaksi, pemilik menyetorkan modal awal kepada perusahaan. Cara mencatatkannya adalah harta dalam bentuk kas bertambah. Jadi perusahaan menerima uang tunai dari pemilik, harta dalam bentuk kas bertambah, kemudian modal bertambah. Nah, kenapa modal bertambah bukan utang? Karena perusahaan menerima uang tunai dari pemilik, suatu saat uang tunai atau modal yang diterima tersebut dikelola oleh perusahaan harus dikembalikan kepada pemilik, bukan kepada pihak lain. Jadi setiap sumber belanja yang diterima dari pemilik itu dicatatkan pada bagian
modal. Karena uang tunai tersebut suatu saat harus dikembalikan kepada pemilik. Nah, karena uang tunai tersebut harus digunakan untuk operasional, maka harus dibelanjakan dalam bentuk harta. Nah, kali ini hartanya baru berbentuk kas. Kemudian tanggal 3, nama transaksinya perusahaan meminjam uang di bank. Maka cara mencatatkannya ke dalam konsep persamaan dasar akuntansi adalah harta dalam bentuk kas bertambah. Kemudian setelah sama dengannya utang bertambah. Jadi harta dalam bentuk kas bertambah, harta perusahaan, kemudian utang perusahaan bertambah. Nah, kenapa beda dari yang tanggal 1? Kenapa bukan di modal? Nah, setiap sumber belanja yang diterima perusahaan dari pihak ketiga. Nah, kalau tadi dari pihak pertama yaitu pemilik dicatat di bagian modal. Artinya suatu saat harus dikembalikan kepada pemilik. Sekarang sumber belanja berasal dari pihak ketiga yaitu bank. Maka harus dicatatkan pada kolom utang. Artinya sumber belanja dari pihak ketiga suatu saat setelah perusahaan mengoperasikannya harus dikembalikan kepada pihak ketiga, bukan kepada pihak pemilik. Nah, sumber belanja tersebut akan dioperasionalkan oleh perusahaan dalam bentuk harta. Kali ini hartanya masih berbentuk kas. Jadi saya ulangi, setiap perusahaan memperoleh sumber belanja dari pihak ketiga atau dari bank, cara mencatatkannya ke dalam konsep persamaan dasar akuntansi adalah harta dalam bentuk kas bertambah, kemudian utang bertambah. Tanggal 5, nama transaksinya membeli mesin jahit atau peralasan secara tunai. Nah, apakah ini ada sumber belanja dari pihak manapun? Tidak ada. Ini tidak merupakan sumber belanja, tapi ini adalah disebut dengan pembelanjaan harta untuk operasional perusahaan. Nah, bagaimana cara mencatatkannya? Dibeli tunai, berarti harta dalam bentuk kas bertambah, kemudian harta dalam bentuk saya ulangi, harta dalam bentuk peralatan bertambah karena perusahaan membeli mesin jahit, kemudian harta dalam bentuk kas berkurang. Saya ulangi, pembelian mesin jahit atau peralatan secara tunai, cara mencatatkannya ke dalam konsep persamaan dasar akuntansi adalah harta dalam bentuk peralatan bertambah, harta dalam bentuk kas berkurang. Yang ke-7, tanggal 7, nama transaksinya membeli kendaraan secara tunai. Nah, sama dengan transaksi tanggal 5 tadi, tapi nama hartanya bertambah lagi, yaitu harta dalam bentuk kendaraan bertambah, kemudian harta dalam bentuk kas berkurang karena pembelian secara tunai. Kemudian tanggal 10, nama transaksinya perusahaan membayar beban listrik dan air. Nah, apa pengaruhnya ini? Bagaimana cara mencatatkannya ke dalam persamaan dasar akuntansi? Membayar, berarti harta dalam bentuk kas berkurang, kemudian modal berkurang. Harta dalam bentuk kas berkurang, kemudian modal berkurang. Kenapa modal berkurang? Karena terjadi pemakaian listrik dan air. Jadi setiap terjadi pemakaian, maka modal dari pemilik tadi berkurang. Setiap terjadi pemakaian oleh perusahaan, maka modal dari pemilik